Sebelumnya aku ucapin terima kasih nih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Aji Fam, di mana kali ini kita bakal bahas salah satu atau sesuatu teka-teki tepatnya nih ya. Sebuah teka-teki tentang dua orang gadis nih yang dari awal sampai akhir tuh menurut aku nih nggak terpecahkan nih. Jadi ini dua orang cewek ini itu sampai membuat dunianya sendiri ya, dan nggak mau berinteraksi sama dunia luar nih. Dan kenapa itu semua diawali sama ya itu namanya bullying ya. Makanya aku bilang ya, karena mereka itu dibully dari kecil ya, itu bahayanya gitu. Ketika masa kecil itu kan masa-masa dimana kita membentuk atau menciptakan sudut pandang kita tentang dunia ya. Jadi gimana ceritanya, gimana akhirnya, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi nih Bem, ceritanya itu tentang si Jennifer sama si June Gibbons ya, yang lahir di tanggal 11 April 1963 nih. Nah, kayak ini berdua lahir dari pasangan Gloria sama si Audrey Gibbons nih. Nah, setelah mereka lahir nih ya, ini keluarga memutuskan untuk pindah nih pertama kali dari Barbados ke Inggris. Nah, setelahnya nih ya, di tahun berikutnya mereka pindah lagi ya ke daerah Haverfordwest ya, itu tepatnya di tahun 1974 nih. Nah, jadi nih Bem ya, ketika mereka kecil ya, mereka sering mendapatkan pembulian di tempat sekolah mereka nih, atau di rumah sekolahnya gitu nih Bem. Nah, entah ya karena mereka sering berpindah-pindah ataupun ya itu jadi sulit gitu beradaptasi sama ya, boro-boro ya ganti lagi temen, ganti lagi suasana. Tetapi ini Bem ya, mereka juga mendapat pembulian itu karena adanya perbedaan kulit, perbedaan warna kulit nih Bem, dimana mereka itu kulitnya itu hitam gitu. Karena nih Bem ya terlalu sering mendapat pembulian dari teman-temannya gitu, dari sekolahnya ya, atau mendapat perundungan. Nah, akhirnya pihak sekolah ini mengambil kebijakan di mana pihak sekolah itu memulangkan mereka berdua itu lebih awal nih. Ya tujuannya sih ya biar waktu pulang itu mereka itu nggak dapat pembulian gitu ya. Nah, tetapi nih Bem ya, sayangnya sejak saat itu nih Bem ya, mereka itu mengurung diri ya. Maksud aku nih, mereka itu nggak mau berinteraksi sama sekali sama mereka-mereka atau orang-orang yang ada di sekelilingnya nih. Nah, hal ini diperparah nih Bam ya. Mereka itu cuma nggak mau berinteraksi sama gurunya aja, sama teman-temannya. Tetapi juga mereka itu, atau ini si Jun sama si Jennifer itu sampai nggak mau ngomong ya tentang apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan itu sama orang tuanya sekalipun. Dan terlebih lagi nih Beb ya, mereka itu ya sampai-sampai nih Beb ya, itu menurut aku ya kayak membuat dunia sendiri atau membuat dunia mereka sendiri, mana ada sebuah bahasa yang cuma dimengerti sama mereka berdua aja nih Beb. Sampai-sampai ini orang tuanya itu nggak tahu apa yang diomongin sama mereka berdua nih. Nah, cuman nih adik kecilnya nih, adik bungsunya si Rose yang sedikit-sedikit tahu nih tentang bahasa yang mereka gunakan nih Beb, sampai segitunya. Namun Fem ya udah ya, namanya hidup terus berjalan ya, akhirnya mereka nih tetap aja bersekolah ya. Mereka tetap bersekolah seperti biasanya. Namun ya walaupun ya mereka itu nggak mau membaca ataupun menulis nih dan berinteraksi nih. Nah, yang paling anehnya nih Fem ya, itu mereka sering melakukan hal-hal aneh seperti halnya ya, itu mereka sering melakukan gerakan itu yang sama persis gitu. Maksudnya si Jun sama si Jennifer nih kalau ngelakuin gerakan tuh sama gitu, serentak gitu. Itu mungkin kalau kita yang nggak pernah ngeliatnya kan kelihatannya aneh gitu. Nah, hal ini nih ya, atau kegiatan-kegiatan atau kelakuan mereka yang aneh membuat kedua orang tuanya itu akhirnya membawa mereka itu ke dokter. Nah, sampai di dokter itu juga sudah berusaha yang melakukan beberapa terapis untuk menyembuhkan atau yang mengembalikan kenormalan mereka nih. Tapi ya itu gagal nih Beb ya. Karena gagal ya, itu kedua orang tuanya tuh nggak nyerah gitu. Akhirnya kedua orang tuanya itu berusaha atau memasukkan ya ini si Jun sama si Jennifer itu ke asrama. Nah, sampai di asrama nih, ini si Jennifer sama si Jun ini dipisah gitu. Nah, tujuannya biar apa? Ya biar mereka tuh nggak ngomong berdua aja gitu ya. Biar mereka itu ngomong gitu, atau ya karena sendiri kan maksudnya nanti dia bakal ngomong sama yang lain, berinteraksi sama yang lain gitu. Tujuannya nih, Beb. Tetapi ya itu malah memperburuk keadaan. Mereka ini semakin mengurung diri gitu. Mereka ini semakin parah kelakuannya, bahkan mereka itu kayak mengisolasi diri gitu Beb. Melihat hasil yang didapatkan dari kegiatan atau ya usaha orang tuanya itu di asrama itu, kelihatannya nih nggak memberikan hasil yang positif, malahan bikin makin parah ini. Akhirnya mereka itu kembali dipersatukan deh. Nah, setelah itu nih Bem ya, ya udah nih, kamu tahu apa? Mereka ini makin parah nih Bem. Mereka ini makin nggak mau berkomunikasi dan mengisolasi diri di kamar gitu. Maksudnya
ya lebih menutup diri lah. Akhirnya mereka menghabiskan kegiatannya mereka itu ya, menghabiskan waktu mereka itu di kamar aja berdua sambil main boneka mereka gitu nih Feb. Nah mulai deh ya, dari situ nih ya mereka itu mainnya pun mainnya tuh agak aneh-aneh gitu ya. Itu mereka juga sampai nulis gitu, mulai menulis diary gitu nih Feb ya. Dan tulisan-tulisan mereka itu ya, itu sampai mereka membuat kayak sebuah cerita fiktif gitu ya, yang menceritakan tentang seorang perempuan sama seorang cowok gitu ya. Tapi cerita ini juga serem gitu ya, karena berbau-bau sama kriminal gitu. Tetapi ya anehnya dan uniknya ini ya, cerita-cerita yang mereka buat ini ya, dari kegiatan mereka atau kelakuan yang aneh tuh ya. Ya orang tuh kan buat diary atau cerita gitu. Nah ini beberapa ceritanya tuh sampai dibikin novel. Beranjak remaja nih Feb ya. Nah ini mereka ini udah masuk di fase yang menurut aku ya itu kurang baik ya, dimana mereka udah mengenal dan mulai memakai narkoba sama minum-minuman keras nih ya. Jadi ini Feb ya, akhirnya di tahun 1981 nih ya, mereka itu melakukan beberapa kejahatan kecil seperti vandalisme ya kan, pencurian kecil-kecilan sampai pembakaran nih. Nah, hal ini ya membuat mereka sampai harus dirawat di rumah sakit nih, Bem. Jadi nih Bem ya, buat kamu yang belum tahu ya, ini rumah sakit namanya Rumah Sakit Broadmoor di sini ya, atau rumah sakit ini itu spesialis ya, itu menangani pasien-pasien itu bisa dibilang ya kayak tahanan juga ya, pasien-pasien yang mengalami atau ya gangguan jiwa gitu nih Bem. Dan ini ya pasien-pasien yang ditahan itu ya, mereka-mereka yang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan yang itu sudah pada tahap untuk bisa atau ditakutkan menyakiti orang lain nih. Nah, akhirnya ya itu mereka ya, si kembar ini itu dijatuhi hukuman ya penahanan ya, karena ya itu bisa dibilang ya, karena mereka tuh kan udah mulai anarkis kayak tadi ya. Jadi mereka itu dijatuhi hukuman ya, itu sampai nggak berbatas waktu gitu. Jadi di WM ya, ketika mereka dimasukkan ke rumah sakit itu ya, ini mereka kembali dipisah gitu, sama kayak di asrama tadi ya. Nah, tetapi nih mereka tetap melakukan hal-hal aneh nih, seperti di suatu hari nih ya, ada sebuah kelakuan aneh di mana ya, di saat jam makan, itu bukannya mereka itu ya lapar ya datang gitu sama-sama kayak nggak masalah gitu ya, berdua gitu. Nah, ini enggak gitu. Jadi ini ya, itu mereka itu makan secara bergantian. Nah, kalau si Jun pergi makan ya, si Jennifer itu tinggal gitu. Dan ya sebaliknya kalau si Jennifer-nya tinggal ya si Jun ya, pokoknya kayak gitulah ya. Dan ini mereka ya itu bisa dibilang ya kelakuannya itu aneh gitu ya, karena mereka itu masih saja melakukan hal-hal yang sama persis gitu ya. Itu gerakannya maksud aku itu sama ya, seakan-akan ya apa yang mereka lakukan itu mereka itu saling terhubung gitu, kayak ada telepatinya gitu ya, atau bluetooth ya. Nah, setelah sekian lama nih ya, ada seorang ya jurnalis yang bernama Marjorie Wallace nih, ya itu setelah 12 tahun itu dia itu merasa tertarik gitu ya. Jadi si kembar ini mendapatkan sebuah perhatian gitu dari awak media gitu, seseorang gitu ya. Nah, jadi dia itu datang ya, si Marjorie ini datang yang menemui mereka berdua, terus kayak nyari-nyari gitu, ngorek-ngorek cari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi sama mereka berdua. Jadi ini ya, ada satu hal yang menurut aku ya itu agak menyeramkan ya, di mana mereka berdua ini, sisi kembar ini punya sebuah perjanjian ya. Jadi perjanjian itu kayak berbunyi gini, bila salah satu dari mereka itu ada yang nantinya meninggal ya, maka satu orang yang hidup itu harus ya mulai berbicara sama orang lain dan melakukan kehidupan normal seperti orang lainnya nih Web. Jadi secara nggak langsung mereka mungkin agak sadar kalau mereka ini mungkin kegiatannya tuh nggak normal ya. Nah, dan ini ya, di antara kesepakatan atau perjanjian mereka itu, mereka juga meyakini yang bakal meninggal adalah si Jennifer. Jadi Fem ya, setelah sekian lama akhirnya ya di tahun 1993 ya, ini si kembar ini dipindahkan gitu dari rumah sakit Broadmoor ya ke sebuah rumah sakit atau klinik Caswell gitu ya, di Bridgend gitu nih Fem. Nah itu sampainya di lokasi ya, itu si Jennifer itu merebahkan badannya atau merebahkan kepalanya itu ke si Jun gitu. Nah setelah dia rebahan gitu ya, pas dibangunin gitu ya, ini si Jennifer nih kok kayak nggak ngerespon ya, nggak gerak gitu. Akhirnya itu dia dilarikan ke sebuah rumah sakit ya, dan ternyata si Jennifer ini udah meninggal nih Beb. Nah meninggalnya itu karena peradangan jantung, dan ketika dicek gitu ya, ini nggak ada tanda-tanda kayak keracunan atau kayak masalah kesalahan obat atau apapun gitu, nggak keracunan, nggak apa-apa gitu. Akhirnya si Jennifer ya itu udah meninggal. Dan setelah semuanya ini nih Beb ya, pada kunjungan berikutnya si Wallace ya,
si Wallace menggambarkan kalau si Jun ini dalam suasana hati yang nggak baik gitu ya. Jadi nih si Jun berkata bahwa dia itu kayak terbebas dari sesuatu gitu ya. Jadi kayak dia itu udah terbebas dari dosanya, dan ini tuh kayak tsunami yang membersihkan kayak dosa-dosanya dan melepaskan dia itu dari saudaranya gitu. Dan dia tuh kayak berterima kasih sama si Jennifer karena sudah menyerahkan hidupnya gitu. Nah ini menurut aku sih agak aneh ya. Tetapi ini Beb ya, setelahnya si Jun itu ya itu beneran dia melakukan, atau ya seperti perjanjiannya itu, dia melakukan kehidupannya itu dengan normal. Dia udah mulai ngomong sama orang tuanya ya, dia juga udah mulai berinteraksi sama dunia luar, dan dia itu ya itu melanjutkan karirnya sebagai penulis. Nah itu akhir dari kisah si kembar yang menurut aku sih penuh tanda tanya dan aneh ya Beb. Itu dia Beb, cerita dari si kembar ya yang penuh misteri nih dan tanda tanya. Bukannya udah di akhir tuh udah selesai ceritanya. Bagi aku sih ada sebuah tanda tanya nih. Nah ini nih Beb ya, kalau menurut kamu nih ya, coba nanti kamu komen ya. Beneran nggak sih? Ini kan mereka itu kadang-kadang ini ceritanya mereka kembar ya kan. Kadang-kadang itu kan kayak yang satu makan, yang satu enggak, juga nggak ada yang tahu. Nah terus kamu yakin nih Beb kalau yang meninggal itu si Jennifer? Nah, coba nih, karena mereka kembar nih ya, atau kan mereka tuh suka punya kayak cerita perjanjian gimana nih? Yakin kamu nggak nih kalau yang meninggal itu atau yang hidup tuh si Jen? Nah, coba deh ya, kamu komen di bawah nih, Bang. Oke deh, Bang. Sebelumnya aku minta maaf nih ya, kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, aku minta maaf ya. Dan aku minta bantuan kamu nih buat like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Fam, because you my family, I call you my fam. Bye-bye.